bahasanya nitip ingin gitu ya, nitip sapi atau ingin investasi lah, investasi itu bisa nanti bisa dibicarakan, bisa dinegosiasi sama itu yang di kandang. Itu tinggal nanti modelnya persentase. Oh begitu. Persentase kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali dengan channel Ingon Desa. Sahabat para pecinta hewan ternak, setiap kita akan memulai usaha tentunya harus kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Termasuk juga ketika kita akan melakukan sebuah usaha ternak, entah ternak apapun itu, entah itu domba, sapi, dan juga ternak lainnya seperti juga unggas. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan betul agar usaha yang akan kita geluti, akan kita tekuni itu membawa hasil yang baik dan juga tidak membuat kita kecewa. Nah, salah satu usaha yang saat ini akan dilakukan oleh Mas Ferry Setiawan ya, seorang pemuda, masih terhitung pemuda walaupun dia sudah menikah, akan tetapi karena usia yang masih muda, dia akan menggeluti sebuah usaha yaitu ternak sapi. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara Mas Ferry melakukan usahanya, sekali lagi bahwa semua harus dipersiapkan dengan betul ya sebelum ternak itu datang. Tentunya tempat ataupun juga kandang yang nanti akan ditempati oleh si hewan itu harus sudah tersedia. Selain itu juga harusnya ada pakan yang sudah siap ketika si hewan ternak itu sudah datang ke kandang. Ya teman-teman, kita akan mencoba mereview sebuah kandang yang sebagai persiapan Mas Ferry dalam melakukan sebuah usaha yaitu ternak sapi. Nah teman-teman, ini adalah tempat di mana Mas Ferry akan memulai usahanya yaitu ternak sapi. Ini sudah ada kandang di sini. Nanti kita akan tanya-tanya untuk membuat kandang seperti ini membutuhkan biaya berapa dan ukuran dari kandang ini berapa. Oke teman-teman, kita langsung akan menuju ke sana dan kita akan mencoba menemui Mas Ferry. Teman-teman, ini kandangnya ini berada di Desa Menjer ya, atau Dusun Margosari, Desa Menjer, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam kandang Mas Ferry ya. Maksud saya kandang yang akan digunakan oleh Mas Ferry dalam memelihara sapinya. Ini kandangnya seperti ini teman-teman. Kalau saya lihat ini kandang posisinya memanjang dan memang cukup panjang kalau saya perhatikan. Ini ya teman-teman, ini tempat pakannya, dilapisi dengan keramik. Tentunya ini akan semakin memudahkan ketika para peternak itu nanti membersihkan. Oke, kita sudah bersama Mas Ferry dan kita akan mencoba bertanya kepada Mas Ferry. Yang pertama tentunya kita akan menanyakan ukuran dari kandang ini sebelum kita nanti melangkah ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang estimasi biaya yang harus disiapkan untuk membuat kandang seperti ini. Oke teman-teman, ini Mas Ferry ya, Mas Ferry dari Desa Maron, di mana dia adalah seorang usahawan yang akan memulai usaha ternak sapi. Mas Ferry, selamat sore Mas Ferry. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Mas Ferry, maaf ini untuk memotivasi teman-teman yang barangkali ingin melakukan usaha ternak, contohnya ternak sapi yang seperti dilakukan oleh Mas Ferry. Ini kalau boleh saya tahu, kandang yang dipersiapkan ini ukuran berapa Mas Ferry? Ini ukurannya 30 meter total dari bawah sampai atas. Untuk kandangnya 15 meter panjang dan lebarnya kurang lebih sekitar 5,5 meter.
Yang atas sama 15 meter. Lebarnya ada yang 6 meter, ada yang 5,5. Soalnya itu kan tanahnya agak ngerucut. Oh begitu ya. Ya, Jadi terus yang bagian atas ada dipergunakan rencana buat gudang dan tempat pakan. oh jadi yang untuk dibuat nanti kandang itu ada berapa meter? Untuk kandang 30 meter. 30 meter. Dengan kapasitas rencana ini sudah dibuat 23 ekor. 23 ekor. Ya. Berarti 30 meter untuk 23 ekor ya? Ya. 23 ekor sapi. Baik Mas Ferry, untuk membuat kandang seperti ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Ini untuk kontur tanahnya kebetulan ini kan masih Labil. ladang ya, ladang. Hah? Apa buat tani dulunya tanaman jagung. Terus masih apa ya, miring sekali, dan ini masih membuat ibaratnya buat pekarangan dulu. Jadi lumayan agak lama untuk membuat pekarangannya itu dulu. Tapi untuk pembangunan khusus buat kandangnya ya sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Itu dikerjakan oleh berapa orang? Sekitar ada kemarin ada 5 orang. Oke, terima kasih. Jadi pekerjaannya mencapai waktu 2 bulan ya untuk membuat kandang ini. Terus untuk yang ingin saya tanyakan, biaya, estimasi biaya dalam membuat kandang ini sekitar berapa juta, berapa puluh juta? Estimasi biaya total dari pembuatan kandang ini cukup banyak ya, soalnya kemarin itu buat pekarangannya dulu. Ya. Perataan ya. Perataan dan ya itulah nyender dan lain sebagainya. Ya. Itu total kurang lebih ya 150 sampai 200. 150 sampai 200 juta rupiah. Oke. Untuk tenaga sendiri itu di sini berapa per hari Mas Ferry untuk tukang dan juga mungkin pembantu tukang ya atau tenaga kerja biasa? Tukang seperti biasa di bangunan itu, kalau tukang rata-rata ya 100-an lah, 100 itu kalau yang masih kena dibilang kena itu sekitar 80 atau 90. Oke. Mas Ferry, ini kalau saya perhatikan ini kan ada sekat-sekat ya, seperti ya bisa dikatakan ini kamar-kamar untuk apa? Untuk tempat si sapi nanti. Nah, kalau boleh tahu ini jaraknya berapa meter? Ini dari satu sekat ke sekat yang lain. Iya. Per sekat ini ukurannya cuma 1,15 meter. 1,15 meter. Ya. Dan tinggi dari lantai sampai sini. Iya. Ini tingginya 70 cm. Nah, 70 cm itu dibagi dari bawah sini. Ya. Bawah sini ini ada ini 130 cm berarti ya. 130 cm. Yang sini ini sekitar 70 cm. Iya. 70, terus yang sini berarti sekitar berapa ini? 60-an cm lah. 1 meter 30. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan, fungsi dari galvanis ini, pipa galvanis ini untuk apa? Ini mencegah sapi, biasanya sapi kan ada yang nakal, ya sering naik ke tempat pakan ini. Ini untuk mencegah sapi untuk berdiri. Oh begitu. Jadi bisa saja si sapi melompat ke tempat pakan. Ya. Oke. Seperti itu. Terus kalau yang ini ada besi, ada 2 ini mungkin saya tidak bertanya pun, saya hanya menduga-duga ini untuk mengikat si sapi. Ya. Begitu, betul? Ya betul. Oke. Kenapa ini, ada 2? Ini buat kanan dan kiri. Oh begitu. Terus ini dibuat cincin seperti ini gunanya supaya tambang itu tidak mudah tergores sama besinya. Jadi naik turunnya si tambang itu yang main kan aman berarti ya. Jadi tambang tidak bisa putus begitu ya. Meminimalisir tambang putus. Oke. Ini dibuat 2 ini supaya seimbang antara kanan dan kiri begitu ya Mas Ferry. Oke. Nah, kalau untuk tempat pakan ini ukurannya berapa? Tempat pakan kami sengaja menggunakan keramik. Keramik seperti ini supaya memudahkan untuk pembersihan. Betul. Dan
apa ya, kalau pakai acian seperti ini biasa kan biasanya tergores sama lidah itu si ternak. Nah itu kan gampang. Kalau permukaannya kasar begitu ya. Kasar. Nah untuk ukuran bawah ini 40 cm ini ya, 40 satu keramik ukuran 40 cm ya. Ya 40 cm. Terus yang dinding bagian depan sini ini 25 cm, yang ini 15 cm. Ini ukuran ini dibuat rata supaya ketika mau apa ya ngombor itu tidak airnya tidak miring sebelah. Betul buat rata, supaya pembersihan juga lebih mudah. Jadi ini tidak ada miring-miringnya sama sekali ya, agar air itu tetap tenang begitu ya. Jadi tidak mengalir ke sana ataupun ke sini begitu ya. Tapi ini kan potensi ada air ya. Jadi ini ada pembuangannya tidak Mas Ferry? Oh iya. Ini untuk pembuangan. Ini pembuangan. Bak galon nanti ditarik aja dari sebelah sana, dibuang ke sini. Oh begitu. Jadi dari ujung sana kemudian air digiring sampai ke sini terus tuntas begitu ya. Oke Mas Ferry, tadi antar sekat ukurannya sudah oke, kita tahu. Kemudian tempat pakan juga ukurannya sudah tahu. Kemudian untuk ukuran lebar dari si sapi itu sampai ke saluran ini ukurannya berapa Mas Ferry? Ukurannya dari depan, dari tempat palungan pakan sampai ke belakang. Sampai ke belakang ini kurang lebih sekitar 3 meter. 3 meter. Karena sapi itu kan kalau terlalu mepet nanti akses buat ABK itu kan sulit. Nah ini diberi jarak lebih longgar supaya pembersihannya juga lebih mudah. Terus kalau ada yang masuk ataupun mau keluar itu bisa memudahkan ya. Kemudian untuk sapi itu ada yang ukuran paling panjang itu berapa meter? Sapi kurang lebih 2 meteran. 2 meter ya. Itu sudah termasuk sapi yang lumayan besar ya Mas Ferry. Jadi kalau ini ukurannya adalah 3 meter maka sudah agak cukup ya untuk penempatan sapi, dan juga di belakangnya nanti apabila sewaktu-waktu ada sapi yang lewat atau mau dibawa kemana begitu. Oke, selain ini saya lihat ini juga ada air, tentunya ini juga akan difungsikan. Nah ini pentingnya diadakan air seperti ini, kemudian semacam saluran. Ini nanti untuk apa Mas Ferry? Ini saluran buat pembuangan limbah. Pembuangan limbah? Limbah sapi itu. Jadi letongnya nanti kan dialirkan ke sini. Nah rencananya bawah kan langsung dibuat kolam buat lele atau begitu jenis ikan yang iya. Jadi ini nanti kotoran sapinya langsung mengalir ke kolam begitu. Dimanfaatkan untuk pakan ikan ataupun lele. Oke Mas Ferry, kalau kita lihat ini di depan kan ada kisi-kisi ini ya, dari bambu. Nah ini kenapa tidak ditutup sekalian pakai batako atau bata merah dan sebagainya? Ini fungsinya apa Mas Ferry? Itu untuk sirkulasi udara. Sirkulasi. Dan tetap seger ya udaranya ya. Iya. Begitu ya. Jadi agar udara itu bisa berganti ya, masuk dan juga keluar. Jadi terus aliran udaranya itu lancar begitu. Jadi baunya tentunya tidak akan pengap di dalam kalau ini sirkulasinya cukup ya, karena memang ini cukup lah ya. Itu jaraknya sekitar 5 cm ya per satu bambu itu ya. Oke teman-teman, ini saya melihat kandang yang paling ujung atau di sebelah timur ya, paling timur. Kita akan melihat kandang yang sebelahnya. Nah ini dari kandang yang baru saja kita review. Ini saya menaiki tangga. Nah ini kandang yang sebelahnya, ini seperti ini, hampir sama dengan kandang yang tadi ya teman-teman, yang sebelah. Ini 2 kandang.
Dan rupanya di sini sudah ada 1 ekor sapi di sini. Dan ini ada seorang bapak yang sedang memberikan pakannya. Dan ternyata di dalam itu ada perapian, teman-teman. Mungkin ini ada fungsinya atau bagaimana, kita akan tanya ke Mas Ferry. Mas Ferry, itu saya lihat ada perapian, itu apakah tidak mengganggu mata dari si sapi itu atau bagaimana? Tidak, itu tujuannya untuk mengusir lalat. Oh, mengusir lalat? Ya, biar supaya begitu. Itu lalat yang biasanya ada di kandang sapi, itu lalat jenis apa, Mas Ferry? Lalatnya jenisnya agak gede-gede itu ya. Oh, jadi bukan lalat biasa ya? Bukan, itu bukan lalat biasa di rumah tangga gitu ya? Gigit itu lumayan. Oh ya. Agak gatal. Berarti agak seperti nyamuk begitu ya? Bisa menggigit ya? Akan tetapi ini lalat ya. Nah, jadi kalau diberikan pengasapan seperti ini, otomatis lalat akan menyingkir ya dari sini ya, dari kandangnya. Jadi kita sering lihat juga ya teman-teman, baik itu di sapi ataupun di kuda, itu kadang kuda ataupun sapi mengibas-ngibaskan ekornya untuk mengusir lalat yang menempel di tubuhnya. Itu adalah lalat yang kalau menggigit itu lumayan sakit. Ini ya teman-teman, ini adalah kandang di sebelahnya yang ukurannya juga berapa ini Mas? Ini 15 meter. 15 meter, cukup panjang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skat. Nah, kita akan melihat ruang yang akan digunakan sebagai gudang. Iya, ini teman-teman, ini nanti akan difungsikan sebagai gudang ya, gudang pakan tentunya, dan peralatan-peralatan lainnya yang mendukung dalam kegiatan usaha Mas Ferry ini. Dindingnya ini terbuat dari batako ya teman-teman, sedangkan atap terbuat dari seng, ada beberapa lembar seng transparan. Ini untuk menambah pencahayaan di kandang nantinya. Nah, kebetulan di sini airnya cukup melimpah teman-teman, jadi nanti dalam membersihkannya pun Mas Ferry akan cukup mudah, dan tentunya ini akan bersih maksimal karena air yang tersedia itu cukup banyak. Oke teman-teman, demikian ya review saya tentang persiapan kandang ternak sapi Mas Ferry Setiawan yang beralamat di Desa Maron, RT 4 RW 1, dan kandangnya berada di Dusun Margosari, Desa Menjer, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Oke Mas Ferry, sebelum saya akhiri video ini, mungkin Mas Ferry ada pesan-pesan terhadap para peternak sapi, atau mungkin barangkali ada para peternak sapi yang ingin meletakkan sapinya di sini, atau mungkin bisa dikatakan investasi, itu bagaimana Mas Ferry? Oh, itu bisa. Bisa ya? Soalnya dengan kesediaan kandang yang sudah seperti ini, sudah jadi, ini kan masih kosong. Ya. Jadi kami membuka untuk semua masyarakat bila ingin bahasanya nitip ingin, gitu ya? Nitip sapi atau ingin investasi lah, investasi itu bisa nanti bisa dibicarakan, bisa dinegosiasi sama itu yang di kandang. Itu tinggal nanti modelnya persentase. Oh begitu. Persentase kandang. Oke teman-teman, itu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempunyai sapi, ternak sapi, akan tetapi enggan untuk memeliharanya sendiri karena enggan merumput, enggan merawatnya karena kesibukan yang tentunya sangat menyita waktu Anda semua. Ini apabila Anda ingin memelihara sapi dan bisa membelinya, bisa dititipkan di kandangnya Mas Ferry ini teman-teman. Jadi tidak perlu ribet, nanti penghasilannya terserah Anda nanti dalam berembuk sama Mas Ferry, presentasinya seberapa itu terserah Anda dengan Mas Ferry. Oke Mas Ferry, terima kasih atas waktunya, reviewnya tentang kandangnya. Ini semoga usahanya berhasil ya, diberikan kelancaran.
bisa menginspirasi para pemuda-pemuda lainnya untuk berusaha secara mandiri di bidang ternak. Oke, terima kasih Mas Ferry sekali lagi. Ya teman-teman, itu ya tadi sedikit wawancara saya dan juga tanya-tanya saya kepada Mas Ferry yang sedang mempersiapkan usaha ternak sapinya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan tetap di channel Ingon Ingon Desa, subscribe, like, dan juga komennya saya tunggu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.